Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau membahas dengan masyarakat rakyat Indonesia ya tentang mengapa Aceh jadi langganan bencana. Ada apa sebetulnya di Aceh itu? Nah, ini akan saya berbagi informasi ya dengan masyarakat sekalian yang semuanya ya. Jika Anda tahu fakta sesungguhnya, Jakarta bakal gemetar, Washington bakal pucat, Beijing bakal panik. Ini fakta-fakta yang mencengangkan ya. Yang pertama, kenapa Aceh jadi langganan bencana? Yang pertama, karena minyak mentah Aceh yang sangat besar, 30 miliar barel dan masih perawan. Data internal ExxonMobil 2024 yang bocor ke Wikileaks 2025 bandingkan minyak mentah Arab 266 miliar barel tapi sudah dieksploitasi 70 tahun. Uni Emirat Arab 97 miliar, Kuwait 101 miliar, Irak 145 miliar. Artinya Aceh sendirian punya 1/8 dari total cadangan Arab dan masih perawan 99%. Kalau diproduksi 1 juta barel per hari, realistis ya, dengan harga $80 per barel, Aceh dapat 29 triliun rupiah per tahun dari minyak saja. Itu dari minyak saja ya. Yang kedua, ExxonMobil dan Clean First dokumen internal ExxonMobil bocor Desember 2025. Mereka sudah tekan PSC Blok Andaman 2 dan 3 senilai 42 miliar dolar AS untuk 30 tahun. Syarat utama yang mereka minta ke Jakarta, area harus clean of local population resistance before mobilization 2027. Artinya, nah dengar ya, artinya warga harus dibersihkan dulu. Entah lewat bencana banjir, longsor, gempa, aparat polisi, tentara, dan lain-lain. Jadi itu semua adalah bagian dari relokasi paksa. Mereka bahkan minta disaster assistance program sebagai cover untuk memastikan misi ini. Luar biasa ya, luar biasa rencana demi rencana yang pengkhianat-pengkhianat bangsa ini tidak tahu diri. Kalau tidak dari Aceh, kalau tidak ada Aceh, Indonesia ini tidak ada. Yang ketiga, pasir emas aluvial 42 gram per ton. Ini hasil bumi dari Aceh yang ketiga ya, pasir emas aluvial. Banjir Desember 2025 cuci ribuan ton pasir sungai di Gayo, Lues, dan Aceh Tenggara. Hasil lab independen dalam kurung Universitas Syah Kuala Januari 2026. 15 sampai 42 gram emas murni per ton pasir. Bandingkan tambang emas dunia rata-rata 4 sampai 8 gram per ton. Warga cuma pakai dulang biasa dapat 3 sampai 8 gram per hari. Artinya, kalau pakai dompeng peluangnya bisa 50 sampai 120 gram per hari per orang. Total potensi aluvial Aceh 1.200 sampai 1.800 ton emas, setara 120 triliun rupiah kalau diekstrak legal. Apa yang terjadi kemudian? Nih, yang terjadi kemudian, polisi langsung datang larang. Ini milik negara, ini merusak lingkungan. Padahal Kings Gate Australia dan Xi Jinping sudah siap masuk dengan alat berat kalau warga hilang. Ingat, kalau rakyat Aceh tidak ada lagi hilang ditelan bumi akibat banjir longsor, King Gates Australia dan Xi Jinping sudah siap masuk menggarap sumber daya alam Aceh. 4. Nikel 1,8 miliar ton biji cadangan nikel laterit Aceh Tengah dan Tenggara. Bandingnya 1,8 miliar ton biji dengan kadar 1,8 sampai 2,4% nikel kelas dunia, setara 18 sampai 22 juta ton nikel murni. Harga nikel 2026 rata-rata $22.000 per ton. Nilai total 440 miliar dolar AS atau
7.000 triliun rupiah. 68% konsesi sudah di tangan Cina. Virtue Dragon, Huayo Cobalt. 5. Tembaga plus emas for Firi. Grassback kedua blok Biutong, Aceh Barat dan Selawah berbanding 12 juta ton tembaga tambah 800 ton emas. Data dari PT Biutong Copper 2025. Sama persis Grassback Papua sebelum dieksploitasi Freeport. Satu blok ini saja bernilai 1.200 triliun rupiah. Yang keenamnya, uranium dan rare earths. Uranium, indikasi tinggi di Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya, Batan 2018 ditutup rapat. Rare earth elements, REE, tiling nikel Aceh mengandung neodymium, praseodymium, dysprosium, bahan magnet, EV dan senjata. Cina sudah kirim tim penelitian ke Gayo Luas sejak 2024. Kesimpulan gelap, Aceh bukan provinsi. Aceh adalah brankas terbesar Asia Tenggara yang masih terkunci. Luar biasa kan? Mereka butuh 5 tahun lagi. Dari 2026 sampai 2030 untuk buka total. Caranya, bikin rakyat trauma dulu. Banjir, longsor, gempa, aparat polisi, TNI, larangan dulang emas, elokasi paksa sampai warga bilang sendiri, kami lelah, ambil saja tanah kami. Jadi jika Aceh menjadi sebuah negara, maka dia akan lebih kaya dari Singapura dan plus Brunei, plus Qatar digabung. Makanya mereka nggak kasih ampun Aceh, digempur terus menerus. Jadi sekarang kita sebagai rakyat Indonesia yang satu suku, satu bangsa dan satu negara, bersatu padu, kita ramai-ramai viralkan dan bantu dengan doa, support system, bantu dengan segala cara untuk Aceh, untuk masyarakat Aceh tetap berada di tanah mereka. Jangan sampai pengkhianat bangsa ini, apalagi bangsa asing, sampai menguasai Aceh. Sudahlah Papua yang mereka kuasai, jangan sampai Aceh mereka kuasai. Dan mari kita dukung support system, doakan Pak Mualim sebagai gubernur Aceh selalu sehat, panjang umur, kuat dan tegar dalam menghadapi bencana ini. Bersama-sama masyarakat Aceh, kami dari perwakilan seluruh rakyat Indonesia berdoa semoga Aceh kedepannya baik-baik saja dan rakyatnya selamat, berumur panjang dan bisa mempertahankan tanah tumpah darah mereka. Dan untuk seluruh rakyat Indonesia, hati-hati dengan bangsa asing. Tolong sampaikan di media sosial atau di komen saya kalau ada nampak pergerakan perusahaan yang tidak ada pekerjanya bangsa Indonesia atau bangsa asing. Tolong laporkan kalian dari mana, daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana, provinsi mana. Sampaikan apa nama perusahaan yang kalian nampak dan berapa orang pekerjanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.